materi untuk malam ini. Kita pertemuan pertama biasanya tuh perkenalan, pendekatan, sama ngobrol-ngobrol aja. Tapi sebelum kita ke poin-poin tersebut, boleh saya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh Kak, silakan Kak. Boleh Kak. Oke. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Ya, sekali lagi saya Rizka Rahmanisa. Saya merupakan pendiri daripada pusat pembelajaran kelas online akuntansi ini. Kemudian saya lulusan D3 untuk pendidikan pertama saya, D3 akuntansi di Universitas Garut, dan pada saat ini saya sedang melanjutkan studi S1 saya. S1-nya S1 akuntansi juga. Masih di kampus yang sama, dan mudah-mudahan tahun depan udah masuk S2 akuntansi, mohon doanya. Kemudian untuk pengalaman mengajar saya baru banget ngajar itu sekitar 2,5 tahun, dari mulai awal tahun 2020 saya mulai mengajar. Saya fokus di akuntansi, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih mengajar akuntansi. Dan malam ini saya mempunyai kesempatan bisa bertemu dengan rekan-rekanku semua, orang-orang hebat, orang-orang yang sama-sama berjuang di jurusan akuntansi. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan online ya. Ini kayaknya kalau offline seru banget. Dan alhamdulillah untuk kelas kita malam ini merupakan kelas volume ke-7. Artinya bisa dikatakan gelombang 7, karena saya setiap tahun itu dalam jangka waktu 2,5 tahun ke belakang, saya membuka dalam 1 tahun tuh 3 kali pembukaan untuk kelas yang kolektif seperti ini. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa memulai kelas yang volume 7. Untuk perkenalan mungkin cukup. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait saya? Statusnya Pak? Status saya mahasiswa. Status saya masih mahasiswa dan mahasiswa. Masih belum menikah saya. Status Kak Domingus apa? Kurang lebih sama Pak. Kurang lebih sama. Itu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ketika pertemuan pertama. Mau di kelas privat, mau di kelas banyakan seperti ini, pasti sering nanyain status. Padahal udah disebutkan sama saya bahwa status saya saat ini adalah mahasiswa. Oke. Oke, intermezzo aja. Terima kasih Kak Domingus yang sempat saya panggil Bapak ya. Oke. Untuk malam ini kita masuk ke sesi kedua, yaitu saya ingin mengetahui rekan-rekanku semua ini dari mana aja asalnya, kemudian dari kampus apa, semester berapa. Gak apa-apa ya, kita sesi pertama perkenalan aja dulu, nyantai, biar kalian bisa tahu saya tuh tipenya kayak gimana, dan saya juga tahu kalian tuh seperti apa. Ya, bisa kenal lebih dekat lagi walaupun kita nggak bertemu tatap muka. Boleh? Saya sampel aja ya. Sampel aja mungkin beberapa orang. Saya mau tahu dari Kak Domingus dulu. Gimana Kak? Silakan Kak. Mohon untuk memperkenalkan diri. Suaranya ada dua itu Kak Domingus, jadi bingung. Oh, udah saya mute satunya. Oke. Iya, sorry. Jadi perkenalan ya? Ya, kita kenalan. Aduh, jadi malu-malu saya. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak siapa nih? Mbak RR selaku Saya Rizka. pendiri daripada komunitas ini. Luar biasa.
Perkenalkan, nama saya Domingus. Saya asal dari Sulawesi, tepatnya di Tanah Toraja. Kemudian saat ini ada di Jakarta, sedang bekerja dan juga sebenarnya lagi lanjut studi juga. Malam hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan Mbak RR. Jadi kita sama-sama sharing terkait dengan ilmu accounting yang sebenarnya asik ilmu ini, tetapi banyak orang yang menganggap bahwa ilmu ini tuh susah, tetapi sebenarnya ilmu ini tuh asik. Jadi itu paradigma pertama yang harus kita miliki, bahwa ilmu akuntansi itu asik, sehingga kita bisa melangkah lebih jauh untuk mencintai akuntansi. Seperti kita mencintai pasangan kita. Kalau yang sudah punya pasangan. Oke, intermezzo aja Kak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Kak Domingus. Kak Domingus, statusnya sekarang mahasiswa sekaligus sambil kerja apa gimana Kak? Iya, betul. Umur saya 25 tahun ya, masih muda. 25. Oke. Iya. Saya kuliah di Universitas Trisakti. Universitas Trisakti Jakarta ya? Iya. Oke. Nah, untuk yang ingin berkenalan sama Kak Domingus bisa via WA. Dan kebetulan Kak Domingus juga basic dulu sekolah akuntansi juga. Dulu sekolah SMA itu IPS, kemudian di kuliah kemarin sempat ngambil akuntansi juga. Jadi sebenarnya malam ini cuma pengen lebih mengenal lagi ilmu-ilmu dari KRR ini, karena kan beda kampus, jadi pasti beda silabus kan, istilahnya seperti itu. Sekarang jadi kita perlu saling S2 apa gimana? Saya lanjut program akuntan nggak? Profesi akuntan. Fokus di bidang apa Kak? Auditing, keuangan? Belum ada fokusnya, masih belum umum. ada. Iya. Berarti baru masuk? Baru semester 1. Wah, nanti saya nyusul Kak. Amin. Oke, terima kasih Kak Domingus. Mohon untuk sharingnya, karena Kak Domingus udah lebih akan lebih dulu untuk profesional, ya kan? Jadi mohon untuk sharing ini. Sama-sama belajar Kak, sama-sama belajar kita. Siap. Terima kasih Kak Domingus sekali lagi. Sama yang senang hati. Oke. Saya mau tahu lagi dari Kak Ahmad Nurhani. Kita sambut dulu senior kita dulu. Ini kelihatannya senior ya. Selamat malam Bu. Selamat malam. Gak usah panggil ibu Kak. Saya masih muda. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Nurhani. Saya dari Jakarta. Iya. S1 saya Kesehatan Masyarakat sih di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di daerah Kebayoran Baru. Cuman karena background saya S1 Kesehatan Masyarakat, tapi kerjanya internal auditor. Sekarang saya lagi ambil S2 akuntansi di Universitas Budi Luhur. Cuman ya seperti tadi saya katakan, background saya kan kesehatan masyarakat ya, jadi saya nggak tahu dasar akuntansi. Nah, makanya saya bermaksud ikut program ini. Mantap. Berarti ada 2 latar belakang. Ada yang satu senior kita dari Trisakti yang sudah masuk ke profesi akuntansi dan latar belakangnya akuntansi juga. Ada juga yang berlatar belakang bukan akuntansi tapi ingin lanjut di akuntansi. Nah, artinya terima kasih Kak Ahmad. Iya. Artinya untuk akuntansi itu tidak melulu harus berlatar belakang IPS untuk yang SMA, dan tidak harus berlatar belakang S1 akuntansi atau D3 akuntansi. Ya. Artinya kita yang bukan dari akuntansi pun mempunyai kesempatan atau mempunyai peluang untuk kita dapat memahami akuntansi. Nah, di sini kita belajar mulai dari nol. Di kelas akuntansi volume 7 itu mulai dari nol. Nggak ada kata senior, nggak ada kata junior. Kita semua sama. Kita belajar di akuntansi dasar mulai dari nol.
Siap? Siap ya? Siap Kak. Oke. Siap. Ada Siap, yang Kak. ada yang di sini semester 1 baru masuk? Yang semester 1 ada? Saya Kak. Muhammad Kak. Ariel. Boleh, silakan memperkenalkan diri, adikku. Muhammad Ariel. Boleh kita kenalan dulu? Oh iya, boleh Kak. Oke. Nama saya Muhammad Syahril Kak. Muhammad Syaril, oke. Ya. Saya semester 1 Kak di sebuah universitas Kak. Dari Ambil jurusan universitas akuntansi mana? pajak. MH Tamrin kampus AK Kak. MH Tamrin di daerah Mampang Jakarta Selatan. Mampang, Jalan Bangka. Jakarta Selatan. Wah, udah 3 orang nih Jakarta. Adik kenapa mau belajar di kelas online akuntansi volume 7? Apa motivasinya? Saya Kak. Iya. Oh, saya merasa salah ngambil jurusan Kak. Karena Ngerasa terpaksa salah sih. ambil jurusan. Ya. Gambarnya Jadi saya pengen tahu juga lah biar nggak ini banget gitu, biar nggak kaget Nggak sama gelap pelajarannya gitu. Iya. Oke. Mulai masuk kapan untuk maba tuh? September ya? Bulan depan Kak. Iya, Septemberan kalau nggak salah ya. Agustus sudah mulai ospek ya? Iya. Oke. Jadi adik kemarin SMA-nya di IPA atau IPS? IPS Kak. IPS. Heeh. Kenapa bisa ambil akuntansi? Kenapa bisa nyasar ke akuntansi? Apa salah baca Iya. Google Maps? Apa gimana? Ngikut bapak aja Kak. Ngikut bapak. Oke adikku, terima kasih atas perkenalannya ya. Tepuk tangan untuk Muhammad Syahril kita, teman kita nih. Oke, ada satu lagi teman kita ceritanya barusan bahwa ngerasa salah jurusan katanya. Mau belajar akuntansi kelas volume 7 ini, tapi dengan alasan salah jurusan. Mau tahu nggak cerita saya kenapa sekarang saya ada di akuntansi? Saya juga. boleh Kak bagi Kak, boleh Oke. berbagi. Saya juga salah jurusan awalnya. Saya dulu pas SMK nggak ngambil SMA karena saya ditanya sama orang tua, adek, kan panggilan saya adek ya, adek mau ngambil jurusan apa pas setelah lulus SMP itu. Saya bilang nggak tahu pak, saya nggak tahu mau ngambil jurusan apa, pokoknya saya mau kerja depan komputer, udah gitu aja, simple. Dan ternyata kakak saya yang nyaranin, ya udah kalau kayak gitu mah ambil aja akuntansi. Akuntansi teh apa kata aku teh? Akuntansi tuh bla 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 bla. Nanti kerjanya di kantor katanya. Ah ya udahlah, singkat cerita, saya masuk ke SMK. Saya nggak ngambil SMA. Masuk SMK jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Garut. Yang mana pada saat semester awal, semester 1, 2, bahkan sampai semester 4, sampai kelas 2, saya belum memahami apa itu akuntansi, apa maksudnya, gimana ini cara ngerjain akuntansi. Bingung nggak? Bingung. Sampai-sampai saya di semester 1 banget pas baru masuk, ada guru saya masuk tuh pertemuan 1 banget, semester 1 pertemuan 1, mata pelajaran akuntansi, pengantar akuntansi. Begitu masuk udah langsung disuruh bikin jurnal. Anak SMK kelas 1 langsung disuruh bikin jurnal. Kebayang nggak? Dari bentuk tabelannya aja udah baru ngeliat gitu loh. Ada tanggal, deskripsi, referensi, debit kredit.
fungsinya apa gitu kan. Saya tanya ke temen, ada temen yang udah lebih duluan ngerti gitu. Teman saya bilang, saya juga nggak tahu, tapi dia bisa ngerjain. Artinya teman saya nggak mau sharing ke saya. Dan pada waktu itu untuk semester 1 di kelas 1 itu masa-masa paling berat bagi saya di jurusan akuntansi. Setelah itu saya menjalani dengan sangat berat. Saya ngerasa, aduh, kayaknya pengen pindah sekolah aja deh, gak mau di akuntansi, gak mau di SMK, saya pengen SMA aja. Tapi ternyata setelah dijalani 2 tahun sampai lulus, saya baru memahami akuntansi itu bisa dikatakan telat di kelas 2 SMK. Berarti 2 tahun baru bisa ya. Sedangkan teman-teman saya udah jago. Setelah itu saya baru menyadari ternyata akuntansi itu bukan sulit, tapi mindsetnya yang membuat kita menjadi sulit untuk mempelajari akuntansi. Saya dapat tips dari guru saya pada saat SMK waktu itu. Saya kan ngobrol, Bu, saya nggak bisa nih akuntansi, gimana ya? Terus guru saya bilang, Riz, kunci jago akuntansi itu 1, niat, 2, harus suka. Kalau udah suka, belajar. Dari mulai apa, Bu, belajarnya? Kan bingung, akuntansi itu pas baru masuk udah tiba-tiba bikin jurnal, sedangkan saya nggak tahu fungsi jurnal itu untuk apa. Nah, setelah itu guru saya ngobrol. Guru saya bilang ini, bahwa pelajari akuntansi dari mulai hafalkan klasifikasi akun. Setelah hafal, dari kelompok aset sampai ke kelompok beban, berikut dengan anak-anaknya tuh. Kan akun itu ada 5 kan? Kelompoknya itu ada harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Sudah hafal 5 kelompok itu, berikut dengan anak-anaknya, langsung ke tahapan yang kedua, pahami saldo normal akun. Itu kata guru saya. Setelah memahami tahapan yang kedua, Riz, kamu nggak cukup hanya menghafal klasifikasi akun dan memahami saldo normal akun, itu nggak cukup, Riz. Ternyata saya waktu itu masih bandel, cukup hafal aja, mentang-mentang udah hafal saya nggak belajar lagi. Dan alhasil saya tetap nggak bisa. Tapi setelah saya menerapkan langkah yang terakhir ini dengan cara sering latihan, dan alhamdulillah saya lulus akuntansi dengan nilai terbaik di SMK. Jadi kuncinya berapa tadi? Ada berapa? 3. 4 ah, 4. 1. Oh iya. 5 deh, 5. 1, niat dulu. Ketika kalian udah niat, kalian coba pendekatan sama akuntansi. Setelah pendekatan nanti kan suka tuh. Sama halnya kayak kita PDKT sama si doi, sama si calon ayang. Sama kayak gitu sama akuntansi itu. Setelah kita PDKT, setelah kita menyukai, baru kita belajar memahami satu persatu, yaitu dari mulai klasifikasi akun. Karena kuncinya, coba saya tanya ke senior saya, Kak Domingus. Kak, kalau kita bikin jurnal tanpa memahami klasifikasi akun dan saldo normal akun, kira-kira bakalan bisa nggak ya, Kak? Nggak bisa, nggak. Kalau misalkan kita baca laporan keuangan tanpa memahami klasifikasi akun dan saldo normal akun, bakalan bisa nggak ya, Kak? Untuk menyimpulkan arti dari angka tersebut. Mungkin dibaca saja di situ bisa, tapi dipahami nggak bisa. Nah, itu kata senior kita, Kak Domingus. Mungkin ada yang lebih senior dari Kak Domingus, tapi saya belum tahu. Nah, jadi kalau saya flashback ke belakang, setelah saya teliti, saya telaah diri saya sendiri bahwa akuntansi itu bukan sulit, tapi memang sulit banget. Oke.
Sulit banget, kenapa? Karena ya itu tadi, kita nggak mau belajar. Dan setelah banyak mahasiswa-mahasiswa saat ini semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke tahapan mau skripsi, saya teliti kenapa kok udah mau skripsian di jurusan S1 akuntansi tapi nama-nama akun aja, nama laporan keuangan yang 5 aja nggak tahu. Nah, itu kenapa? Setelah saya telaah, ternyata pada saat semester 1 dan 2 tidak dipahami untuk dasarnya. Sehingga yang namanya mahasiswa setelah masuk kuliah naik tingkatan dikit aja udah beda gayanya tuh, udah merasa paling kakak tingkat. Itu mahasiswa karakternya ya, tapi nggak semua, hanya ya sebagian besar yang memang alasan kenapa mahasiswa akuntansi rata-rata setelah mau skripsian tapi masih belum bisa memahami akuntansinya. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa marilah kita mumpung masih di semester awal, walaupun kita sudah semester akhir, mau skripsian, bahkan ada senior kita pun udah masuk PPAK, pendidikan profesi akuntansi, tapi masih mau belajar dasar. Artinya dasar itu kepake sampai kapanpun, sampai kita melamar kerja pasti yang dites dasarnya. Hal yang paling sederhana, tes kerja di bagian staff accounting itu memindahkan akun sesuai dengan saldo normalnya. Misalkan ada di situ harta dan kewajiban. Harta harus disimpan di mana ketika bertambah dan berkurang. Berikut dengan akun-akun lainnya. Itu sederhana. Sederhana loh tes itu. Tapi banyak yang gak lolos. Kenapa? Karena pada saat kuliah asal lulus, asal menggugurkan nilai akuntansinya aja. Padahal kalau kita ada di dalam satu jurusan harus sampai ke hati. Kita belajar harus sampai ke hati. Kenapa? Yaitu tadi, fungsinya untuk apa? Untuk persiapan kita di masa yang akan datang. Minimal, kalau kita ada di jurusan akuntansi, minimal bisa bikin laporan keuangan lah. Walaupun kita nggak bisa mengambil keputusan dari laporan keuangan itu, minimal bisa bikin aja dulu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa pesan dari saya di pertemuan pertama ini, cintai dulu akuntansi. Niatnya udah 100% nggak untuk belajar akuntansi bareng kita semua di sini? Udah niat 100% belum? Atau masih mau? Udah, Kak. Kak coba-coba aja, Kak. Udah 100%? Sudah. 100% mah udah, Kak. 100% mah udah. Yang belum apa? Udah. Cuma takutnya akuntansinya mengkhianati nggak, Kak? Gitu aja, Kak. Pengkhianatan itu pasti selalu ada. Pengkhianatan itu pasti selalu ada, Dek. Di mana-mana. Bahkan diri sendiri pun kadang mengkhianati diri sendiri. Kadang ya. Kadangnya sering tapi. Gitu. Itu pengantar dari saya. Sekarang saya mau tanya. Tanya apa lagi ya? Ada nggak pertanyaan dari kalian? Gitu. Sekarang kita sesi tanya jawab aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh. Kan saya kemarin atau tadi ya, saya meminta untuk seluruh peserta kelas online ini untuk menyiapkan satu pertanyaan mengenai akuntansi. Bebas. Keresahan hati kalian apa deh gitu. Boleh ditanyakan. Untuk yang udah belajar akuntansi ataupun yang belum, boleh ditanyakan sok ke Kak Domingus, ke senior kita. Kak Domingus maaf ya jadi jadi bahan rujukan. Ini sih, Kak. Sok boleh. Mulai dari siapa dulu? Saya boleh nanya, Kak? Boleh. Saya mau nanya tentang ini dong, Kak. Audit Tentang apa? dengan akuntansi itu sama nggak sih, Kak?
atau enggak berkaitan enggak gitu? Tentunya berkaitan. Jadi gini, Kak Domingus barusan bertanya, audit dengan akuntansi berkaitan atau tidak? Hubungannya apa? Korelasinya apa? Akuntansi itu kalau dilihat dari pengertian, coba ada yang tahu nggak akuntansi itu apa? Sekilas saja ketika kalian Sebuah pencatatan dan pembukuan, Kak. Yang bertanya bukan saya, Kak. Oh, siapa? Mas itu Mas Muhammad Ariel. Oh, Mas Muhammad Ariel. Jadi ya saya Kak Domingus terus. Soalnya tadi mic-nya hidup. Muhammad Ariel tadi. Ralat ya. Muhammad Ariel bertanya barusan. Audit dengan akuntansi apa hubungannya katanya? Boleh Kak Domingus silakan dijawab. KRF dulu lebih pasti memahami. Boleh Kak, silakan dijawab dulu. Oh saya. Jadi sebenarnya audit itu, tapi pertanyaannya bagus sih, Ya. supaya lebih apa? Jadi hubungannya akuntansi dan audit itu sebenarnya audit itu adalah akuntansi itu sendiri, karena di dalam akuntansi itu ada bermacam-macam pembagiannya, klasifikasi. Akuntansi manajemen, akuntansi audit, akuntansi pajak. Jadi kalau berbicara tentang audit, ya sebenarnya audit itu akuntansi itu sendiri, tetapi pada saat prakteknya di lapangan itu berbeda. Jadi audit itu lebih kepada kita mencari apakah ini sudah benar disajikan dengan sesuai dengan standar akuntansi ataukah tidak. Seperti itu. Kalau akuntansi kan lebih kepada klasifikasi akun-akunnya itu. Singkatnya mungkin begitu, Mas Muhammad Arief. Terima kasih Kak Domingus. Makasih, Kak. Tercatat, Kak. Oke, nah saya tambahkan. Barusan kata Kak Domingus bahwa akuntansi itu dengan audit itu saling berhubungan. Karena apa? Karena audit itu adalah bagian daripada akuntansi. Audit itu ibaratnya gini, ada satu keluarga, dalam satu kartu keluarga ada ibu ada bapak. Muhammad Ariel bisa dikatakan keluarganya bapak A nggak? Bisa dikatakan keluarganya ibu B nggak? Bisa. Nah, akuntansi itu ibaratnya adalah orang tuanya. Akuntansi itu anak-anaknya ada akuntansi manajemen, akuntansi audit, akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, dan masih banyak lagi akuntansi lainnya. Kemudian audit itu kegiatannya, kalau kasarnya ya, mencari kesalahan perusahaan. Iya nggak Kak? Mencari kesalahan perusahaan. Kenapa? Karena audit itu kegiatannya adalah kita harus bisa mengevaluasi atau memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan yang kita periksa itu apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum atau belum. Kenapa perusahaan wajib diaudit? Perusahaan yang sudah berbadan hukum ya, tentunya. Karena perusahaan yang sudah berbadan hukum itu satu, hubungannya dengan perpajakan. Dua, hubungannya dengan kepentingan publik. Maka di situ ada audit. Audit itu kegiatannya, auditor adalah orang yang mengaudit atau memeriksa laporan keuangan. Itu tambahan dari saya, perbedaan dari akuntansi dan audit, auditing. Itu Muhammad Ariel, bisa dipahami? Bisa, Kak. Makasih ya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya, dijawab, ingin bertanya lagi? Boleh. Terkait tadi akuntansi dan audit. Nah, saya Kak mau bertanya. Boleh, Imawati. Boleh dibuka kameranya ya? Imawati Majid. Oke, silakan Dek. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Nggak ada.
Kecil. Kalau Kak, Oke, ada. jaringan terus maaf jaringan. Gimana? Kan Kak, konsentrasi ada 3 Hmm. di kampus. Itu konsentrasi akuntansi keuangan, publik, dan pajak. Mm-mm. Ini kan Kak, antara mau ambil akuntansi pajak dan publik. Nah, menurutnya Kakak bagus untuk diambil yang mana? Kak izin bertanya Kak. Boleh. Tapi sebentar ya, Dehana. Imawati dulu. Pendapatnya Kakak mana yang lebih bagus, publik atau pajak? Imawati barusan bertanya. Bagusan akuntansi publik atau akuntansi perpajakan katanya. Kalau dilihat dari bagus dan tidaknya, dua-duanya bagus. Kalau nggak bagus, nggak akan menjadi konsentrasi. Betul nggak? Kalau dilihat dari konteks bagus dan tidaknya. Tapi, kalau untuk memilih jurusan untuk konsentrasi yang akan kita tempuh, coba tanya kepada diri sendiri. Adik sekarang udah semester berapa? Semester 4. Masuk 5. Oke. Karena sudah semester 4, berarti mau ngambil konsentrasi itu semester 5 nanti, semester depan. Semester 5 Semester 5. depannya. Oke. Artinya, kalau sudah semester 4, adik sudah mengetahui apa itu perbedaan dari keduanya yang akan adik ambil. Saran saya, coba review lagi teori-teori tentang perpajakan dengan akuntansi publiknya. Adik lebih condong kemana hatinya? Lebih senang mempelajari apa, perpajakan kah atau yang publikah? Karena apa? Contoh saya nih, nanti saya mau ngambil S2 audit, konsentrasinya. Kenapa saya ingin mengaudit? Karena saya senang sama mata kuliah auditnya. Audit 1, audit 2. Saya senang ketika saya pada saat menempuh mata kuliah tersebut. Nah, bukan hanya senangnya aja, tapi harus ada tujuan untuk prospek kedepannya. Tujuan saya ingin jadi apa? Saya pengen jadi auditor. Walaupun auditor itu hubungannya nanti dengan berkas. Tapi dengan tujuan itu kita dapat ibaratnya mempunyai gambaran. Ibaratnya kayak gini lah, yang sederhananya. Imawati mau ke kampus, berarti kan di otak tuh udah tergambar, saya mau ke kampus, jalannya yang paling cepat kemana? Ke arah kiri, kanan, lurus. Ibaratnya kayak gitu. Karena Imawati sudah di semester 4, artinya kan sudah mempelajari secara umumnya dari ketiga konsentrasi yang tadi. Nah, setelah Imawati udah tahu ketiga jalan itu, saya lebih enak jalan sini, jalan lurus aja biar lebih cepat. Terus nggak sepi jalannya, seru, ada teman misalkan. Ibaratnya kayak gitu. Ketika kita sudah memahami secara umum, maka kita bakalan bisa menentukan kemana arah kita yang akan dituju. Ibaratnya kayak gitu. Kalau secara sederhana kita mau pergi ke kampus dengan ada 3 jalan yang berbeda. Di dalam akuntansi yang Imawati maksud pun sama. Ketika adik pengen lulus sebagai sarjana ekonomi, untuk jurusan akuntansi ada 3 konsentrasi tadi, 3 jalan. Adik review lagi berarti teori-teori yang ke belakang dari semester 1 sampai 4. Nanti hati adik lebih condong kemana? Itu. Dan tentukan tujuan adik ke depannya. Kira-kira serak nggak dengan prospek ke depannya? Jangan sampai nanti udah menentukan satu pilihan nyesel, karena kan masih panjang perjalanannya. Semester 5 kurang lebih masih 1 tahun setengah lagi. Kalau 3 tahun setengah, mudah-mudahan 3 tahun setengah S1 nya gitu. Itu ya Imawati, nanti tanya ke diri sendiri lagi dan pelajari lagi teori-teori yang sebelumnya diajarkan di kampusnya. Seperti itu ya Dek. Makasih Kak. Oke, ada yang mau ditanyain lagi untuk Imawati?
Ada lagi, Dek? Oke. Enggak ada nih, Kak. Oke, sip. Kalau sudah cukup kita ke Hana tadi ya? Mana Hana? Iya Kak, Oke, gimana, Dek? ini Kak mau nanya. Tadi kan kata Kak Rizka, audit itu mengecek laporan ya Kak. Hmm. Nah nanti kalau misalnya laporan itu ada yang salah, itu yang ngebenerin lagi bagian keuangan atau si auditornya? Oke. Pertanyaan bagus. Jadi, auditor itu hanya bertanggung jawab atas KKP. Kertas kerja yang hasil auditnya. Kertas kerja pengauditan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Artinya kalau terjadi suatu kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, bukan auditor yang merevisi, tapi auditor hanya menyarankan saja sifatnya. Gitu. Jadi bukan tanggung jawab auditor. Auditor hanya bertanggung jawab atas opini yang diberikan. Opini auditor ada 4. 1. WTP, wajar tanpa pengecualian. Rinciannya ada, masih ada. 2. Wajar dengan pengecualian. 3. 3 apa? Ada yang tahu? Tidak wajar. Tidak wajar. 4. Wajar tanpa pengecualian. Udah. Yang keempat tuh sangat nggak wajar, ditolak laporannya. Jadi kesimpulannya adalah dari pertanyaan Hana tadi. Nah, curiga. Hana lagi ada pertanyaan itu ya kayaknya. Lagi ngerjain tugas. Bagus. Kirain. Kan Kak, emang lagi ngetik aja. Oh, kirain Soalnya ada tuh. Kirain ada tugas tentang opini itu. Ya, aduh lah, langsung dikasih buktinya, mantap. Ya, jadi laporan keuangan itu pure 100% tanggung jawab manajemen perusahaan ya. Sekali lagi, laporan keuangan kalau ada kesalahan tanggung jawab manajemen perusahaan. Bukan tanggung jawab auditor. Auditor tanggung jawab atas opini yang diberikan. Jadi ibaratnya gini. Hana auditor nih. Saya manajemennya. Bu Hana, ini laporan keuangan perusahaan saya misalkan. Dikasihlah ke Bu Hana tuh ya. Terus terus Bu Hana tuh ngaudit. Udah meriksa dari A sampai Z, udah diperiksa, ternyata ada kesalahan. Kata Bu Hana tuh, Bu Rizka, ini belum sesuai dengan aturan PSAK yang berlaku di Indonesia. Terus kata saya teh, sok atuh pang benerin Bu gitu. Tolong dibenerin Bu. Nggak bisa sama Hana, nggak boleh. Tapi tanggung jawab saya, balik lagi tanggung jawab manajemen. Ya udah Bu, terima kasih atas sarannya, nanti saya perbaiki. Setelah diperbaiki, kalau itu memang kesalahannya tidak fatal itu dalam artian tidak mengganggu tidak mengganggu independensi dari auditor itu sendiri. Kadang kan, bukan kadang lagi, tapi ya nanti kalian bakal belajar tentang audit, tentang etika profesi akuntan. Seru banget. Yang mana hubungan manajemen dengan auditor itu seperti apa. Intinya balik lagi, ketika ada laporan keuangan yang salah, bukan tanggung jawab Ibu Hana sebagai auditor, tapi tanggung jawab saya sebagai manajemen. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa Kak, terima kasih atas jawaban. Oke, mantap. Ya, terima kasih juga Hana atas pertanyaannya. Bisa dipahami sama yang lain untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi? Bisa, Kak. Bisa, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya Kak. Boleh, siapa ini? Anggi Prayoga Kak. Anggi Prayoga. Wah, dari tadi cowok terus nih yang maju. Gimana Kak Anggi? Sebelumnya maaf ya Kak, tapi tadi kurang ini apa itu tuh perhatiin. Kalau Gimana? misalnya udah ada yang nanya. Boleh, yang boleh. mau pertanyaan itu ini kan di sini kan kuliah kan 8 semester lah ya, paling cepat lah. Ya,
Terus nanti itu tuh di semester berapa ya? Semester 5. Semester 5 itu tuh ada mata kuliah pilihan di akuntansi. Ya. Itu tuh kayak mana ya, Kak? Oke. Ada mata kuliah pilihan. Di semester 5 misalkan semester saya yang semester 5 udah lupa lagi mata kuliah apa ya. Cuman yang semester sekarang ada mata kuliah pilihan itu antara akuntansi pemerintahan, bukan akuntansi, ada akuntansi sosial, ada akuntansi keperilakuan. Itu ada di semester 8. Terus di semester sebelum semester 8 saya nggak tahu, lupa lagi, 7 lah kalau nggak salah. Di semester 7 itu ada mata kuliah akuntansi manajemen sama akuntansi apa lagi tuh lupa lagi ya, cuman saya ambilnya akuntansi manajemen. Nah, bentar kak. Coba. Kalau saya di sini kan adalah ini apa itu datanya. Coba. Kalau di kampus saya tuh di semester 5 sama 6 mata kuliahnya itu pasar modal, tata kelola entitas syariah, akuntansi perpajakan, analisis laporan keuangan syariah, manajemen rasio, audit internal, penganggaran bisnis, sama sistem pengendalian manajemen. Oke. Itu Kak. Jadi untuk mata kuliah pilihan itu di situ ada tanda bintang nggak? Ada tanda bintang nggak? Nggak ada Kak. Nggak ada. Cuman intinya mata kuliah pilihan aja di situnya ya. Pilih salah satu. Kalian senangnya lebih ke angka atau lebih ke teori? Karena di mata kuliah pilihan itu ada yang memang fokus ke teori, ada yang memang fokus ke angka. Tadi tuh apa aja tuh? Adik jurusan apa? Saya nggak kurang begitu mengenal ini mata kuliahnya. Ekonomi syariah. Oh, akuntansi syariah, pantesan. Ada unsur-unsur syariahnya. Jadi yang ditanyakan sama adik itu untuk memilihnya atau gimana nya? Enggak, untuk milihnya gitu. Untuk milihnya. Ya kalau contoh kalau bisa. Kenapa bisa milih itu gitu? Oh. Oke, untuk contoh misalkan yang saya aja ya. Saya kemarin ada akuntansi keperilakuan dengan akuntansi sosial. Yang paling mendorong saya untuk memilih akuntansi sosial atau salah satu mata kuliah lah ya. 1, saya memilih dosen yang baik. Dosen yang gak ribet. Itu kalau itu faktor eksternal ya. Saya memilih dosen yang friendly dan gak banyak tugas. Itu faktor utama dalam memilih mata kuliah yang sifatnya pilihan. Beda halnya dengan yang mata kuliah udah satu paket ya, yang memang wajib dipilih. Kalau untuk yang pilihan seperti itu, unsur yang paling utama yang saya utamakan yaitu dilihat dari dosennya dulu. Kemudian mata kuliahnya cocok nggak dengan saya. Saya lebih suka teori atau lebih suka angka? Kalau saya lebih sukanya teori kalau di ujian. Tapi kalau di ngajar saya lebih suka angka. Nggak banyak teori. Karena mungkin seimbang dengan latar belakang pendidikan saya dulunya di D3. Lebih banyak praktek daripada teorinya. Nah, kemudian berhubungan dengan adik tadi. Nanti adik cari-cari informasi kepada kakak tingkat adik. Kira-kira kalau saya memilih mata kuliah A atau B, itu gimana biasanya? Itu. Supaya apa? Supaya adik lulus. Karena ada dosen yang memang di mata kuliah pilihan atau di mata kuliah apapun, mau kita sebaik apapun, tetap nilainya dapat C. Ada dosen yang kayak gitu. Jadi intinya adalah Jadi intinya adalah pilih dosen yang track recordnya baik, biar kita aman. Terus kitanya juga serak sama mata kuliahnya. Itu tips dari kakak mah, karena kan nggak bisa diselami ya. Kesukaan orang tuh dengan mata kuliah apa. Gitu, Anggi.
itu nggak diambil semuanya kok. Kalau kita udah ngambil satu, nanti di semester depan nggak perlu diambil lagi mata kuliah yang pilihan lainnya, karena kan sifatnya pilihan. Jadi cukup pilih salah satu. Kalau punya doi nggak boleh banyak-banyak, satu aja gitu. Kalau punya Ayang ya, yang nggak punya ya bersyukur aja. Kak Rizka boleh nambahkan Kak? Boleh Kak Domingus, gimana? Iya, menarik sih, bagus pertanyaan dari Anggi. Jadi mata kuliah pilihan itu juga awal-awalnya saya bingung ya waktu mahasiswa dulu. Sebenarnya mata kuliah pilihan itu lebih kepada apa yang untuk memperlengkapi jurusan atau konsentrasi yang akan kita ambil sebenarnya, yang sudah kita ambil. Jadi misalkan Anggi ngambil akuntansi, konsentrasinya audit, yang berhubungan dengan audit di mata kuliah pilihan itu apa? Jadi lebih kepada membantu untuk lebih memperlengkapi pada konsentrasi itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Oh, iya, Domingus. Kak Domingus, saya mau nanya Kak, kan di semester 6 ada audit internal ya. Kalau yang semester 5 ini kan saya nggak tahu audit yang mana, yang apa itu terus frekuensi sama audit internal. Yang semester 5 itu tuh ada pasar modal sama tata kelola identitas syariah. Kira-kira yang sefrekuensi itu yang mana Kak? Masing-masing kampus pasti punya ini sih kebijakan mata kuliah berbeda. Kalau itu saya belum pernah dapat di ini juga. Tapi kalau untuk pasar modal pernah sekali dapat, tapi memang itu berkaitan dengan internal audit seperti itu juga sih. Oke Kak, makasih Kak. Masih ada yang mau ditanyakan Anggi kepada Kak Domingus? Udah Kak, udah. Udah. Oke. Kak Domingus panik ya. Oke. Banyak lagi tanyanya. Anggi jangan banyak-banyak, itu Kak Domingus kesel. Enggak bercanda. Oke, terima kasih Anggi dan Kak Domingus atas pertanyaan dan ulasannya terkait pertanyaan yang tadi untuk mata kuliah pilihan. Jadi memang ya seperti itu ya, harus dipertimbangkan sesuai dengan basic dan keinginan kita ketika kita menghadapi satu mata kuliah yang memang wajib dipilih. Nggak boleh pilih dua-duanya, nggak boleh maruk gitu ya. Ibaratnya kita punya yang dua, harus pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Nah di mata kuliah di kampus kita pun sama, harus pilih salah satu, dan itu pun nggak wajib kita ambil dua-duanya karena kan pilihan sifatnya gitu ya, seperti yang sudah diulas tadi. Ada lagi pertanyaan? Next. Masih ada lagi pertanyaan atau pengen ditanya? Udah cukup? Gak ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada kayaknya Kak. Oke, cukup. Kalau nggak ada, saya mau jelasin satu. Jadi gini, nanti pada saat pertemuan kedua dan seterusnya, kita kan udah mau mulai masuk ke materi ya, khususnya materi dasar akuntansi. Kita mulai dari pemahaman akun-akun dulu, atau akun-akun dulu aja deh kayaknya. Akun-akun dulu. Nanti saya share untuk file klasifikasi akun. Saya mohon dihafal satu pertemuan satu kelompok akun. Berarti karena ada 5 kelompok akun, dalam 5 kali pertemuan wajib hafal satu pertemuan satu kelompok. Karena kan kita jaraknya seminggu 2 kali, ada waktu kan ya untuk ngafal. Kenapa saya mau seperti itu untuk dihafal klasifikasi akunnya? Karena nanti kita bakalan latihan tuh ya berkenalan atau ibaratnya. Udah. Kak, permisi Kak, bisa diulang? Oh, oke. Jadi untuk pertemuan 1 nanti dan seterusnya kita kan bakalan menempuh banyak latihan atau kita menghadapi soal-soal gitu ya. Satu siklus akuntansi.
kita fokus di kelas ini tuh satu siklus akuntansi bisa selesai, dan kalau misalkan masih ada waktu, ada teori tambahan mengenai akuntansi keuangan. Nah, untuk pertemuan kedua nanti, pada saat kita masuk ke pertemuan 2, saya ingin teman-teman semuanya hafal satu klasifikasi akun, nama-nama akun. Klasifikasi akun itu ada 5 kelompoknya. 1 harta, 2 kewajiban, 3 ekuitas, 4 pendapatan, 5 beban. Nanti saya bakalan share satu file klasifikasi akun yang isinya daftar nama-nama akun dari A sampai Z, tapi yang kita gunakan aja, enggak seluruhnya. Saya minta untuk dihafalkan. Siap nggak? Cukup satu pertemuan, satu kelompok. Di harta itu dibagi menjadi 2. Ada harta tetap, ada harta lancar. Nah, untuk khusus pertemuan 2, saya mohon semuanya menghafal harta lancar yang ada di daftar nama-nama akun yang akan saya share nanti. Siap? Cuman sedikit kok, paling 10-15 akun. Siap. Siap. Kalau sudah siap, tapi nggak siap. nggak selamanya dites ya, nggak. Nanti saya tekniknya sampling aja kayak tadi. Kalau semuanya dites mah kayak di sekolah dasar ya, kalau hafalan A B C D bareng-bareng gitu kan seru ya. Nah, nanti setelah dihafal, supaya ada gambaran, setelah hafal klasifikasi akun, kita bakalan belajar mengenai saldo normal akun. Kenapa 2 poin itu penting? Karena kita bakalan belajar mengenai pembuatan jurnal. Jurnal itu harus menguasai 2 ilmu tadi, hafal klasifikasi akun dan saldo normal akun. Kenapa kita harus paham jurnal? Karena jurnal umum itu adalah fondasi daripada siklus akuntansi. Ibaratnya kalian mau bangun rumah, kalau nggak pakai fondasi, mau setinggi apapun, mau sekuat apapun atasnya, tetap bakalan roboh juga. Gitu. Nah, jadi di jurnal itu adalah fondasi utama kita untuk proses pembuatan laporan keuangannya lancar, bisa sampai memenuhi standar seimbang debit dengan kredit. Gitu. Ya, siap untuk belajar? Kita udah berapa menit ya? Kak Domingos mah siap-siap aja kan, udah senior. Oke. Siap belajar. Itu aja paling untuk pertemuan kita hari ini mah. Masih mau ngobrol atau mau udahan? Sharing-sharing dulu lah, Kak. Oh, sharing-sharing dulu. Oke lah. So, ada yang lagi bikin sate nggak nih yang lebaran? Udah Kak. Oh udah, weh, tanginas banget. Tanginas tuh apa ya? Nggak punya tongkrongan Kak, jadi nggak nyate. Aduh. Ya udah nongkrong atuh kita. Ada yang daerahnya deketan sama saya nggak ya? Saya Garut, kita kopdar nanti di tengah-tengah, COD tengah-tengah. Nanti saya mau ke Jakarta, Kak. Boleh deh tuh Kak ketemu. Jakarta ya? Boleh Kak Rita. Jakarta, oke. Saya mau ngantar adik saya ospek nanti di PNJ. Oh gitu Kak. Politeknik Negeri Jakarta. Nanti kita sharing-sharing secara offline yang deketan. Nanti saya kabarin. Boleh minta. Gimana Kak? Boleh minta. Oke, siap. Kita ngobrol-ngobrol. Sok atuh, ada lagi yang mau ditanyakan atau apa? Kak Domingos. Kayaknya Hesti. Aku Saya pengen sharing sih teman-teman. Coba deh. Mungkin Boleh, Kak. boleh sharing ya. Ya, boleh Kak. Di sini yang paling tua siapa ya? Tunggu. Saya nggak tahu nih, soalnya kayaknya. Yang ditunggu sharing-sharingnya. Kayaknya Mas Muhammad Dus Fadili ya. Iya bercanda ya. Jadi apa ya, teman-teman,
yang saya mau katakan sih, jadi bersyukur sih ada seperti ini yang Mbak Rizka adain ya. Jadi pengen banget dari mahasiswa ini ada, tapi baru kali ini saya dapatkan. Jadi Tangan buat Mbak Rizka. iya. Jadi sebenarnya program akuntan itu sebenarnya adalah program profesi yang sangat mulia ya di masyarakat. Jadi itu yang harus kita ini sama-sama jadi di awal supaya teman-teman yang jalan akuntan nanti ini benar-benar menjadikan akuntansi itu sebagai program profesi yang mulia di masyarakat. Ini sama dengan program profesi dokter dan juga yang lainnya yang profesi-profesi ya. Jadi sama dengan Kak Rizka tadi, saya juga itu dulu akuntansinya itu nanti di semester 5 baru cinta akuntansi. Di awal-awal itu acu-acu aja, jadi mengikuti alur aja. Tetapi lama-kelamaan mindset itu berubah. Sehingga saya Wah, menghubungkan ulang. mengenal akuntansi lebih dekat lagi ya. Jadi kalau dilihat dari pemaparan Kak Rizka tadi sudah sangat luar biasa, apalagi beliau mau lanjut S2, wah itu kita doakan lancar-lancar Amin. dan bisa jadi dosen lah. Amin ya Allah. Amin. Oke, itu aja sih dari saya sharing-sharing singkatnya. Wah, terima kasih Kak Domingus. Tapi saya ada mau pertanyaan nih. Saya mau tanya sama Kak Domingus. Kakak punya tujuan apa sehingga kakak lebih memilih profesi akuntansi dulu daripada S2 dulu? Ya, bagus. Jadi sebenarnya kalau program akuntansi PPAK dulu kemudian masuk di magister itu nyambung dia. Jadi tapi sebenarnya dari magister juga ke PPAK nyambung juga sih, tapi dasarnya itu pada saat kita mau ambil ada namanya ujian. Kalau saya sih kan masih lama mau ngambil ininya program magisternya, mau langsung ambil ujian sertifikasi sih, sertifikat public accountant. Kalau bukan CPA, CA minimal kan. Jadi lebih kepada basicnya kan lebih banyak diujikan pada saat mengambil CPA itu mata kuliah yang kebanyakan dari PPAK itu yang akan lebih banyak diujikan, karena di sana akan ada mata kuliah audit dan atestasi yang itu memang menjurus kepada ujian CPA nanti. Jadi teman-teman yang ada di akuntansi pada saat ini akan ada ujian yang lebih sangat berat yang akan kita hadapi sebagai seorang akuntan itu pada saat kita mengambil yang namanya 3 gelar yang sangat singkat, CPA. Nah itu 3 gelar itu sangat singkat, tetapi ngambilnya itu yang sangat susah karena memang membutuhkan fokus yang fokus yang serius dalam belajar akuntansi. Kemudian sebenarnya kita bisa, yang penting kita harus lebih serius aja. Itu aja. Jadi kalau dibilang mengapa ngambil dulu PPAK kemudian baru ambil magister, sesuai kebutuhan. Jadi kembali kepada kebutuhan kita. Teman-teman yang mau jadi dosen ya bisa mengambil langsung program magister. Teman-teman yang mau jadi profesional bisa mengambil PPAK dulu atau langsung ngambil CPA. Seperti itu. Kalau saya inginnya jadi profesional, jadi ngambilnya PPAK dulu. Kak Rizka, seperti itu Kak. Terima kasih Kak Domingus. Ya karena saya sempat galau juga kemarin tuh. Kan saya Jangan galau Kak, biar Dilan aja. Oke. Saya sempat galau. Saya pengen PPAK dulu atau S2 dulu ya, gitu, magister dulu. Iya. Tapi pada akhirnya saya karena basic saya ngajar, saya memutuskan untuk persiapan untuk menjadi dosen. Berarti saya fokusnya ke magister dulu. Nanti setelah magister baru saya rencana mau ngambilnya CA sih. Betul. Saya nggak. Cocok Kak, bagus. Setelah PPAK nanti baru CA kan. Jadi nanti itu gelarnya tuh Rizka Rahmanisa, banyak banget. AMD, SE, MAK,
AK CA gitu. Nah, tapi nanti tergantung jodoh juga sih. Nanti saya jodohnya ke S2 kah atau ke PPAK kah gitu kan. Terkadang apa yang direncanakan nggak sesuai dengan apa Beda. yang kenyataan. Terus saya pernah ada dapat pertanyaan dari murid saya. Kak, kenapa dari SMK akuntansi, D3 akuntansi, S1 sekarang akuntansi, terus S2 mau akuntansi lagi? Saya jawab, saya udah terlanjur basah, tenggelam sekalian udah. Tenggelam sekalian udah di akuntansi gitu. Ya karena udah terlanjur, terus saya udah terlanjur suka juga. Kalau balik lagi dari nol kan tahu kan mengulang dari awal tuh kayak gimana capeknya gitu. Jadi ya Iya, betul. ya udahlah, lanjutin aja gitu. Dan itu pun bisa jadi motivasi buat kita semua, dari Kak Domingus khususnya, karena beliau bisa dikatakan senior kita yang satu perjuangan di akuntansi, di jurusan akuntansi. Tapi tetap belajar juga saya. Iya, nggak apa-apa, yang penting mah kita tetap satu tujuan, bisa jadi Jadi teman-teman profesional. yang ini jangan bosan-bosan belajar. Nah, Itu aja intinya. kadang akuntansi tuh emang ngebosenin banget. Karena jujur ya, yang saya mau katakan bahwa akuntansi itu yang kadang-kadang susah itu di dasarnya. Jadi harus kita banyak-banyak perkuat dasar kita, karena kalau misalkan pohon sudah sangat tinggi tetapi dia bisa saja tumbang karena dasarnya itu tidak bagus. Wow, Dasarnya tidak sesuai. filosofi baru nih. Jadi dasarnya tidak sesuai sehingga kita membuat laporan keuangan itu kadang-kadang susah karena dasarnya tidak ada. Jadi benar yang dikatakan Mbak Deska tadi, perbanyak latihan, dan dari dasar-dasar juga itu sangat penting sekali. Kenapa saya mengikuti malam ini? Karena saya kembali pengen mereview karena sudah 3 tahun lulus, pengen mereview kembali dasar-dasar akuntansi seperti apa, bagaimana, karena pada saat di dunia kerja dengan kita ada di mahasiswa itu berbeda, konotasinya berbeda. Jadi kita sudah menikmati pekerjaan kita, studi kita lupakan, seperti itu biasanya sih. Nah, kebetulan tadi Kak Domingo sudah bahas mengenai kerja. Coba ceritakan Kak, dulu pada masa SMA perbedaannya apa aja nih sama dunia kerja? Akuntansi yang kita pelajari di masa perkuliahan dengan akuntansi yang ada di dunia kerja, itu apa bedanya Kak? Supaya teman-teman yang adik-adik kita bisa mengetahui perbedaan yang paling signifikan. Sebenarnya kalau di dunia kerja itu, misalkan kita dapat 100% ilmu akuntansi di universitas ya, yang berlaku di dunia kerja itu paling dasarnya itu 30% aja, nggak semuanya berlaku. Jadi yang paling banyak harus dimengerti adalah dasar, kembali kepada dasar, karena ya tergantung. Kalau saya kan hari ini ada di konstruksi ya, perusahaan kontraktor ya, jadi kembali kepada kita masuk di mana. Kalau kita masuk di KAP, sebenarnya lebih enak di KAP, karena meskipun mungkin auditor itu dari mindset dulu saya ya, auditor itu gajinya gede, tapi ternyata nggak juga, karena banyak teman saya di auditor. Tapi yang menjadi kelebihan di auditor itu kita belajar sesuai dengan basicnya kita, dan memang kita mungkin nggak dapat gaji yang besar, tetapi ada ilmu yang kita dapat dan mempersiapkan kita untuk, kan pengalaman untuk jadi profesional itu kan 5 tahun minimal ada di KAP. Dan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Makanya juga saya rencana mau resign, kemudian masuk di perusahaan di KAP. Ya, sekalipun mungkin KAP itu gajinya kecil ya, teman-teman. Kalau auditor itu apalagi di KAP yang kecil nggak begitu besar gajinya. Tetapi kalau sudah di yang apa sih namanya itu, yang yong itu lah, itu yang lumayan itu. Kalau teman-teman berhasil masuk di situ, itu luar biasa. Tapi kalau masih KAP kecil itu masih standar lah gajinya. Tetapi jangan mengejar gajinya, kejar ilmunya dan pengalamannya itu. Karena kelebihan di KAP itu dia lebih banyak menjangkau perusahaan sehingga wawasannya luas. Itu aja sih. Oke. Teman-teman yang menjadi auditor. Sehingga kalau mau dibilang apa yang dipraktekkan dari apa yang kita dapat di mahasiswa, ya sebenarnya lebih kepada kepemimpinan. Kita integritasnya sebagai seorang accounting di perusahaan itu bagaimana, kemudian
dan lebih banyak dipakai itu akuntansi manajemen. Kalau saya sih karena kepemimpinan. Kalau saya sih sukanya ke kepemimpinan, jarang kepada secara langsung di depan komputer membuat laporan keuangan, tidak. Tapi saya lebih pengawasan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Domingus. Silakan, ada yang mau ditanyakan ke Kak Domingus? Izin Dari- bertanya Kak Domingus. Boleh. Boleh. Hana. Silakan. Baik Kak, tadi kan karena sempat nyenggol ada kata-kata akuntansi keuangan. Nah, saya ini latar belakangnya emang dari SMP tuh udah akuntansi. Cuman pas lanjut S1, pas masuk kuliah ngambilnya manajemen. Nah, menurut Kakak itu perbedaan dari akuntansi keuangan dan manajemen keuangan itu apa sih di bidang pekerjaan gitu, di lapangan pekerjaan? Begitu Kak. Oke, terima kasih Hana. Silakan Kak Domingus. Ini kayak webinar ya. Waduh, benar ya. Tapi yang banyak ya pertanyaannya. Oke, dan akuntansi keuangan dengan manajemen keuangan. Kalau akuntansi keuangan itu kan lebih kepada bagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Kariska, bagaimana pihak manajemen itu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada di perusahaan itu. Itu akuntansi keuangan. Beda dengan akuntansi manajemen ya. Dan akuntansi keuangan itu lebih kepada dibutuhkan oleh pihak investor yang ingin mengetahui bagaimana nih kondisi keuangan dari perusahaan itu, apakah bagus atau tidak bagus. Jadi akuntansi keuangan itu akan menentukan seorang investor untuk apakah dia ingin berinvestasi di perusahaan itu dengan melihat laporan tidak gitu. Manajemen itu lebih kepada bagaimana kita mengelola keuangan kita dalam periode, kalau yang saya dapatkan ya di perusahaannya di kampus. Manajemen keuangan di lebih kepada bagaimana kita mengatur rasio perusahaan ini bangkrut seperti itu dalam periode 1 tahun atau mungkin jangka panjang. Manajemen, jadi namanya juga manajemen keuangan, memperkirakan estimasi keuangan perusahaan ini ke depan akan seperti apa sih. Kalau kita menggunakan pendekatan yang sederhana, apakah keuangan perusahaan ini dalam periode jangka panjang akan bertahan atau tidak, seperti itu. Secara singkatnya seperti itu. Nah, begitu. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, akuntansi manajemen sama akuntansi keuangan itu tadi lebih kepada fungsinya. Kalau manajemen untuk pengambilan keputusan internal perusahaan. Kalau akuntansi keuangan untuk eksternal perusahaan. Hubungannya dengan investasi. Kalau kita ingin menarik investor kepada perusahaan kita, berarti laporan keuangan kita minimal mempunyai tren yang stabil. Naiknya stabil, naiknya nggak terlalu banyak sih boleh, cuman kalau pas turun nggak boleh terlalu dalam gitu trennya itu. Minimal mempunyai tren yang stabil, baik itu dari labanya, baik itu dari perputaran kasnya, dan rasio-rasio lainnya. Itu perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Seperti itu adikku Hana. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau misalkan masih belum jelas, boleh ditanyakan lagi. Siapa yang mau tanya? Saya Kak, boleh pamit Ariel Duluan. boleh. Ariel boleh. duluan ya Kak, maaf Boleh, nih. silakan. Nggak, maksudnya pamit duluan, pamit Oh, keluar pamit duluan, kirain mau nanya. Saya udah baper ini, mau ditanya. Kasih Kak. Sok, boleh silakan. Ada ini katanya. Bakar ya, Ril? Ada keperluan katanya. Oke. Sukses UASnya ya. Amin, amin, amin. Untuk yang mau UAS besok, masih ada yang mau UAS. Sok, ada lagi yang mau ditanyain? Saya Kak, Boleh, silakan. Susi, mau nanya ke siapa? siapa aja boleh yang jawab. Oh, Ini kan Kak, saya backgroundnya memang bukan dari akuntansi. warnanya apa Cuman- backgroundnya? Saya dari administrasi negara. Warna apa? Jurusan Warna apa backgroundnya? warna pink Kak. Eh,
Terus gini, setiap saya kerja di perusahaan saya pasti selalu, tapi kan saya selalu bingung Kak, lihat ini susunan akuntansi, mana buku besar, mana neraca, saya selalu bingung. Saya tidak bisa menyusun itu karena selama ini kalau untuk pelaporan selalu dibantu dengan aplikasi, ya dengan sistem akurat. Jadi saya selalu bingung, maksudnya saya bertanya bagaimana memahami susunannya itu, seperti itu kan. Oke. Jawabannya adalah ada di kelas kita, karena kelas kita mempelajari satu siklus akuntansi perusahaan jasa, karena jasa itu basicnya. Jadi dimulai dari jurnal umum. Jurnal umum, tabelnya, isinya, sampai ke tata cara pembuatannya, sampai ke kegunaannya untuk apa, dan proses selanjutnya buku besar. Sama kita bedah dari mulai teorinya, tabel-tabelnya, fungsinya untuk apa, cara penggunaannya seperti apa. Kita akan bedah dari mulai jurnal umum sampai ke jurnal penutup di kelas kita ini. Oke, jadi ikuti selama 30 kali pertemuan ini. Jangan kemana-mana. Ya. Ya, makasih Kak ya. Oke. Nah, dari pertanyaan tadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwa siklus akuntansi untuk perusahaan jasa kita akan menyusun jurnal umum. Itu yang pertama. Yang kedua, buku besar. 3, neraca saldo. 4, bisa opsional di sini. Dan neraca lajur, tapi sebelum neraca lajur, kalau nggak ada neraca lajur, ada jurnal penyesuaian. Kalau kita pakai sistem accrual basis. Nah, setelah jurnal penyesuaian dan neraca lajur, yang neraca lajur itu sifatnya opsional. Kenapa opsional? Karena boleh ada, boleh enggak. Cuman opsional tapi sangat membantu untuk proses pembuatan laporan keuangan. Setelah bikin neraca lajur, kita nggak perlu bikin neraca saldo setelah penyesuaian, karena neraca saldo setelah penyesuaian itu udah ada di neraca lajur. Dan di neraca lajur pun udah ada informasi untuk income statement, terus kemudian untuk neracanya, atau bahkan sampai ke laporan perubahan ekuitasnya udah ada. Jadi setelah bikin neraca lajur, kita bikin laporan keuangan. Laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, arus kas, dan CLK. Nah, nanti setelah kita bikin laporan keuangan, kita baru bikin jurnal penutup. Setelah jurnal penutup ada jurnal pembalik. Itu siklus akuntansi yang memang kalau yang namanya siklus itu berulang-ulang dari A sampai Z, balik lagi ke A gitu. Nah, seluruh kegiatan tadi atau seluruh tahapan-tahapan tadi akan kita bedah di kelas kita selama 30 kali pertemuan. Nanti maaf kalau misalkan saya bakalan menyarankan, saya nggak mewajibkan, tapi menyarankan untuk setelah mendapatkan materi dibaca kembali. Kalau misalkan ada yang perlu dilatihankan, latihan. Kalau nggak mau latihan nggak apa-apa, tapi saya menyarankan untuk latihan, karena tadi balik lagi kepada kunci untuk bisa akuntansi, untuk bisa paham akuntansi dan bisa menerapkan itu niat, suka, bisa klasifikasi akun, bisa saldo normal akun, paham. 5, terapkan dengan cara banyak latihan. Percaya sama saya, tapi kalau nggak percaya pun nggak apa-apa, nggak akan musik kok. Bahwa Percaya dengan Tuhan juga, Pak. percaya dengan Tuhan bahwa setelah kita mempelajari itu, setelah kita usaha, Tuhan pasti memberi jalan supaya kita bisa akuntansi itu gitu. Supaya kita bisa mendapatkan mindset saya bisa akuntansi. Jadi nanti saya udah sampaikan dari sekarang, mohon maaf apabila di pertemuan-pertemuan selanjutnya ada sedikit banyaknya soal yang akan dikerjakan. Boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi saya menyarankan dikerjakan. Seperti itu. Itu Susi untuk penjelasan mengenai pertanyaannya barusan. Makasih Kak. Siap. Ada sanggahan atau ada yang ingin ditanyakan kembali atau tidak terkait siklus akuntansi tadi?
Tidak ada. Ini tiap pertemuannya berapa jam ya Kak? Untuk pertemuannya satu materi sebetulnya 1 jam. Tapi kalau misalkan materi tersebut masih dirasa harus disampaikan lebih panjang lagi, paling lama tuh 1,5 jam, nggak akan sampai 2 jam kok. Karena kita jamnya jam malam, maksimal 1,5 jam untuk durasi pertemuan kita. Pertemuan kedua hari weekday atau weekend, Kak? Nah, betul. Hari ini tuh kita akan membahas jadwal nih. Mantap. Saya merasa diingatkan. Pantesan saya tuh dari tadi apa ya yang lupa. Perasaan saya bukan bahas ini deh awalnya gitu. Makasih udah diingatkan ya. Untuk jadwal ada request nggak dari kalian? Karena sebetulnya untuk kelas ini tuh hak prerogatif saya untuk menentukan jadwal kapanpun sebetulnya. Tapi karena di sini ada banyak kepala, ada banyak kegiatan, saya menyerahkan lagi kepada rekan-rekan sekalian. Untuk jadwal kedua kita, untuk hari kedua kita, selain hari Minggu mau hari apa? Rabu, Kak. Soalnya kami sampai Sabtu kuliah. Kami sampai Sabtu kuliah. Rabu jam berapa? Rabu pastinya malam. Kalau bisa jangan pagi atau siang. Jangan malam. Aduh Kak, nggak bisa ada kuliah. Kalau dari saya malam aja Kak, karena sampai sore kerja. Karena kalau subuh aja. Nggak bisa kalau hari Minggu aja kayak ditetapkan ya. Kalau subuh saya dari pagi jam 6 ada Zoom meeting. Oke. Enggak Kalau misalkan seminggu sekali aja gimana tuh biar aman? Ya boleh Kalau jangan nggak. Gimana? Lama, Kak. Jangan terlalu seminggu lama Kak jam sekali. kalau Kalau seminggu sekali Terlalu lama. ilmunya cepet hilang kayaknya. Karena cuman seminggu sekali, lama. Betul. Jadi materi yang udah dipelajari lupa lagi. Iya. Hari apa tuh? Yang paling efektif lah. Yang win-win solution. Jumat, yang penting malam. Yang penting malam ya. Awalnya dari kakaknya Rabu ya. Rabu aja kalau gitu Dari ya. kakaknya. iya Rabu aja Kak. Rabu malam aja. Aduh, nggak bisa ikut. Aduh, nggak Iya bisa. Kak, malam aja Kak. Kalau Kamis malam gimana? Oke. Iya boleh. Kami setuju. Kalau Selasa malam gimana? Oke, Kak. Aku lebih bisa malam karena pagi sampai sorenya kuliah. Pagi sore kuliah. Selasa malam semua setuju nggak? Setuju, Oke, boleh. Tunggu Kak. Oke, bisa Kak. Kakak. Ada yang keberatan nggak di Selasa malam? Cung. Boleh Kak. Kalau malam aja. Tadi perasaan ada yang nggak bisa malam, Dina ya? Aku Rabu malam nggak bisa, dosen galak. Berarti Selasa. Banget deh, itu nggak galak. Dosen itu baik-baik semua. Sebenarnya dosen itu betul Mas. Dosen tuh baik semua. Dosen nggak ya? Sebenarnya dosen itu baik kalau. Cuman kitanya aja yang nggak sefrekuensi guys. Iya. Kalau dosen lagi galak itu berarti dia sayang mahasiswanya. Ya betul. Tapi Dosen kok galak bikin sama dengan sayang mahasiswa. Hidup dosen, hidup mahasiswa. Hidup dosen, mati mahasiswa. Enggak deng. Berarti Aduh, fiksinya Selasa malam ya? Saya calon dosen yang nggak boleh kayak gitu. Nanti digituin mahasiswa. Oke. Dosen baik-baik. Selasa malam, setuju semua? Setuju. Ada yang nggak setuju nggak? Yang nggak setuju, yang setuju diem Pe. Diem. Yang nggak setuju Cung, ada nggak? Oke, berarti mantap, setuju semua ya. Selasa malam. Kita fiksasi untuk judul jadwal. Saya jadi ingat judul skripsi. Jadwal belajar kita ya
pertemuan 1 sampai 30 direkord. Nanti hasilnya bakalan diupload ke YouTube biar nggak hilang filenya. Hasil rekornya bisa direview ulang, bisa ditonton ulang gitu. Berarti kita fiksasi ketok palu 7 kali ya. Kebanyakan Kak. 3 kali pengesahan Kak. Saya mau 7 kali aja. Karena ini volume 7. Oh iya. Gitu ya. Untuk jadwal kita fiksasi hari Minggu dan hari Selasa. Jamnya sama, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ada yang waktu Indonesia Timur sama Tengah di sini? Indonesia Tengah. Tengah. Timur ada Timur? Iya. Susi Assalamualaikum. Timur. Wah, ya selamat. Waalaikumsalam. Selamat Kenapa Pak? selamat menikmati waktu yang malam, belajar malam-malam ya. Ya, Waktu Indonesia ya. Timur. Kalau Tengah masih mending, cuma beda sejam. Berarti di Timur sekarang udah jam berapa? Sekarang jam 20.53. Berarti jam 22.53 dong sekarang di Timur ya. Gimana? Oke lah. Untuk pertemuan satu ini berarti tadi sudah clear. Motivasi di awal sudah. Sudah ada terbangnya? Gimana? Enggak, itu Kak Zul lagi telepon kayaknya. Oh, kirain. Motivasi di awal sudah, niat sudah tumbuh sedikit-sedikit. Nanti kita di ini lagi ya, disiram-siram lagi niatnya ya, supaya makin tumbuh dan berkembang niat belajarnya. Terus sukanya udah dimulai, kemudian chemistry antara kita sudah dibangun. Nanti nggak boleh ada jarak di antara kita. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh diskusi via grup atau via WhatsApp personal chat juga boleh, asal jangan tengah malam aja WA-nya. Kalau tengah malam otomatis saya tidur gitu kan. Setelah itu berarti kita bakalan ketemu lagi di hari Selasa malam, berarti malam Rabu jam 19.30. Jadwal ini sifatnya fix untuk kelas kita Selasa dan Minggu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kalaupun nanti ada kendala-kendala, ada halangan-halangan, boleh konfirmasi ke saya. Dan kalaupun saya ada kendala untuk masuk pun, pasti saya konfirmasi kepada rekan-rekan semuanya. Itu aja paling ya untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti kelas volume 7 ini. Mudah-mudahan kelas ini menjadikan awal kita untuk belajar, kemudian kita memperdalam untuk yang sudah mempelajarinya sebelumnya. Dan setelah kita memperdalam lagi akuntansi ini bisa dimanfaatkan di kehidupan yang real, baik itu di dunia perkuliahan atau di dunia kerja nantinya. Karena nggak menutup kemungkinan akuntansi ini sangat erat kaitannya dengan kita. Kita ada di jurusan akuntansi, berarti akuntansi ini bakalan menjadi darah daging kita. Harus mempunyai personal branding. Kita di jurusan akuntansi, berarti tunjukkanlah bahwa kita itu akuntansi gitu. Ya, itu aja paling dari saya. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk pertemuan pertama ini, untuk antusiasnya dan untuk waktunya. Mudah-mudahan kelas kita dilancarkan. Dan salam hangat dari saya, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan secara langsung di kemudian hari dan bisa bersilaturahmi secara tatap muka, tatap mata gitu ya. Itu aja. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Dadah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih juga untuk semuanya. Sampai jumpa di hari Selasa malam. Dadah. Boleh ditutup ya. Iya, Kak.